Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dan yang kami banggakan Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Murmahati Surya Negara, Ketua Dewan Penasihat IAI, Bapak Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Bapak Ibu anggota Dewan Penasihat IAI, Bapak Ibu anggota Dewan Pengurus Nasional IAI, Ketua dan anggota Majelis Kehormatan IAI, badan-badan kompartemen, pengurus IAI wilayah, manajemen eksekutif IAI pusat dan wilayah, para sesepuh, para tokoh angkutan Indonesia, anggota IAI, para peserta dan hadirin serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita intinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridhonya kita dapat menghadiri acara pembukaan Kongres IAI yang ke-14, juga seminar internasional dan sekaligus peringatan hari ulang tahun IAI yang ke-65 yang peresmiannya insya Allah akan dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia. Perkenanlah kami pada kesempatan yang sangat berbahagia ini mengaturkan banyak terima kasih atas kesediaan Ibu Sri Mulyani yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan sambutan, arahan, serta mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia untuk meresmikan pembukaan Kongres 14 IAI. Perhatian yang diberikan kepada profesi akuntan Indonesia selama ini menjadi penyemangat bagi kami semua untuk terus berkarya menjaga akuntabilitas perekonomian dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Ibu Menteri dan hadirin yang berbahagia, perkenanlah kami melaporkan sedikit dengan salam semangat yang selalu kita lontarkan setiap kita rapat IAI adalah IAI Jaya, IAI profesional, dan IAI membangun negeri. Sebagaimana kita ketahui semuanya, Bapak Ibu sekalian, bahwa IAI adalah organisasi profesi akuntan terbesar di Indonesia dengan lebih dari 33.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. IAI juga merupakan anggota sekaligus pendiri Organisasi Akuntan Dunia, International Federation of Accountants atau IFAC, Associate Member Chartered Accountant Worldwide, dan anggota sekaligus pendiri Asian Federation of Accountants atau AFA. Dalam hierarki organisasi IAI, Kongres adalah kegiatan paling akbar akuntan se-Indonesia yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Sebagai mekanisme tertinggi organisasi, Kongres merupakan momentum dan merupakan ide dan pemikiran dari seluruh unsur IAI, sehingga bisa dituangkan semua gagasan, pemikiran untuk Kongres ini, sekaligus mengevaluasi secara periodik kinerja dan perjalanan profesi akuntan untuk menjadi enabler dalam dunia bisnis dan ekosistem pelaporan keuangan di Indonesia. Kongres 14 IAI juga menjadi semakin strategis karena akan menentukan arah dan peran profesi yang relevan dengan exit strategi pemerintah dan dunia bisnis global untuk membangun kembali perekonomian pasca pandemi COVID-19. IAI juga menjalin kerjasama strategis
dengan pemangku kepentingan nasional dan global. Di level nasional, IAI memiliki MOU dan kerjasama diantaranya dengan BPK RI, BPKB, Bank Indonesia, OJK, LPS, SRO, KPU, PPATK, KPK, dan juga Direktorat Jenderal Pajak dan DJBC. Waktu itu masih dengan Pak Heru, kan sudah jajan Kementerian Keuangan. Serta berbagai kementerian dan lembaga hingga Kadin, Basnas, dan lainnya. Dalam konteks global, IAI memiliki kerjasama strategis dengan berbagai organisasi profesi global. Selanjutnya, melalui IAI for Society, IAI berkontribusi pada pengembangan UMKM dan peningkatan perekonomian syariah di Indonesia. Sebanyak 651 kantor jasa akuntan atau KJA dengan 901 akuntan berpraktek tersebar di seluruh Indonesia dapat diandalkan untuk membantu UMKM bangkit dari krisis akibat pandemi COVID-19. Untuk pengembangan ekonomi umat, IAI telah melakukan pendampingan dan penyusunan laporan keuangan pesantren, serta sosialisasi pedoman akuntansi pesantren di 34 IAI wilayah di seluruh Indonesia. Penataan profesionalisme akuntan merupakan hal yang mutlak dan harus dilakukan, yang terus dilakukan oleh IAI sesuai kitahnya sebagai organisasi profesi. Untuk memenuhi semakin tingginya kebutuhan ekonomi Indonesia akan SDM profesional, IAI terus mengoptimalkan sertifikat akuntan profesional Charter Accountant atau CA, yang tadi Ibu Menteri sudah foto dengan I'm proud of CA. Selain CA, IAI juga mengembangkan berbagai sertifikasi khusus seperti Certified Government Associate, Certified Government Accounting Expert untuk akuntan sektor publik, ujian sertifikasi akuntansi syariah untuk akuntan syariah, dan ujian untuk sertifikasi pernyataan akuntansi keuangan atau PSAK untuk para praktisi yang berminat mendalami SAK. Untuk membantu sektor perpajakan, IAI menyelenggarakan pelatihan perpajakan terpadu yang telah meluluskan lebih dari 67.000 SDM perpajakan yang kini beraktivitas di berbagai sektor di bidang kerja. Upaya peningkatan kapasitas SDM juga dilakukan di IAI di sektor pendidikan serta riset akuntansi dan keuangan. Selama periode 2018-2022, IAI telah meresmikan 7 knowledge center dan gerah akuntan di wilayah untuk meningkatkan literasi akuntansi kepada publik dan pengguna jasa akuntan. Di samping itu, peningkatan kapasitas tidak hanya dilakukan di kalangan SDM profesional IAI juga menjalankan program untuk meningkatkan kapasitas generasi muda calon akuntan profesional dalam Aspiring Professional Accountant Festival atau APAFES. Bahkan IAI juga memberikan beasiswa CA kepada mahasiswa akuntansi berprestasi di seluruh Indonesia, dan sampai dengan Desember 2022 kami laporkan sebanyak hampir 5.000 mahasiswa untuk mengikuti seleksi beasiswa CA yang diselenggarakan oleh IAI. Bapak Ibu yang berbahagia, Bu Menteri, pada Kongres 14 ini IAI akan mengagendakan adanya perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IAI untuk mengakomodir pembentukan Dewan Standar baru, Dewan Standar Keberlanjutan. Selain kita punya DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, insya Allah akan ada Dewan Standar Keberlanjutan yang akan menjadi penyusun standar berkelanjutan untuk mendukung dunia bisnis Indonesia berkembang di era keberlanjutan. Mengawali pembentukan Dewan ini, sebelumnya IAI telah membentuk Task Force Comprehensive Corporate Reporting, Task Force
Comprehensive Corporate Reporting dalam rangka mempersiapkan rencana implementasi Sustainability Reporting atau Comprehensive Corporate Reporting di Indonesia. Melalui pembentukan Dewan Standar Keberlanjutan ini, IAI mengukuhkan perannya sebagai standar setter dalam perekonomian Indonesia setelah sebelumnya IAI menyusun dan menerbitkan standar akuntansi keuangan SAK konvergensi dengan IFRS yang selama ini digunakan emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. IAI juga menerbitkan SAK entitas mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut dengan untuk membantu UMKM, juga SAK entitas tanpa akuntabilitas publik atau kita sebut ETAP yang digantikan sekarang dengan istilah SAK entitas privat. Juga PSAK syariah untuk menjadi acuan entitas yang memiliki transaksi berbasis syariah. Bu Menteri, baru tadi pagi kami mendapatkan informasi bahwa DKSAK telah tidak hanya menyiapkan, tapi sudah meluncurkan yang disebut dengan SAK internasional atau SAK IAI, sehingga laporannya dapat diperbandingkan perusahaan Indonesia dengan perusahaan global. Pada tahun 2002 ini juga IAI menjadi anggota Task Force Integrity and Compliance B20 yang merupakan outreach group G20 dari komunitas bisnis global. Melalui Task Force ini, IAI terlibat sangat aktif dalam menyusun rekomendasi strategis yang disampaikan kepada negara-negara G20 dalam kerangka presidensi G20 Indonesia tahun 2022 yang baru kemarin selesai di Bali. Salah satu butir dari rekomendasi itu adalah mendorong tata kelola yang berkelanjutan di dunia bisnis untuk mendukung inisiatif environment, social, and governance atau kita sebut dengan ESG. Di samping itu, untuk membantu dan sekaligus menjembatani standar akuntansi dengan regulasi perpajakan, IAI juga telah menerbitkan buku panduan perlakuan perpajakan atas implementasi PSAK 71, 72, dan 73 yang disusun bersama stakeholder terkait termasuk Direktorat Jenderal Pajak dan akademisi perpajakan. Semua inisiasi ini sesuai dengan upaya IAI mempersiapkan diri sejak dini memasuki fase sustainability dalam rangka membantu Indonesia mencapai tujuan SDGs, Sustainable Development Goals. IAI menandai fase pasca prakarsa 6.1 yang kami lapor kepada Bapak Presiden 4 tahun yang lalu, yang telah dijalankan dengan baik oleh DPN IAI periode 2018-2022, yang sekarang ini Bu Menteri kita sebut fasenya Change for Sustainability. Oleh karena itu di dalam tagline ataupun beberapa diinisiasi dengan Change for Sustainability, perubahan peran IAI secara signifikan untuk mendukung perekonomian di era keberlanjutan yang sejalan dengan yang kita sampaikan tadi, tema Kongres yang ke-14 IAI tahun 2022. Penegasan terhadap kesiapan akuntan Indonesia untuk terus menjaga integritas dan kepercayaan public trust, guna mendorong peningkatan kinerja entitas dan institusi di Indonesia. Bu Menteri dan para hadirin yang berbahagia, kami juga ingin melaporkan pada hari ketiga nanti, ini hari pertama, insya Allah hari Kamis, tanggal 15 Desember, akan diselenggarakan yang sudah dibuka Ibu Menteri, Kongres ke-14 ini dengan salah satu agenda yang sangat strategis, yaitu memilih ketua dan anggota Dewan Pengurus Nasional IAI dan juga organ-organ yang ada di IAI. Pengurus baru ini nanti akan melanjutkan estafeta pembangunan profesi atau pengembangan profesi, estafet
pengembangan profesi akuntan Indonesia sangat penting. Dan insya Allah akan dilakukan oleh pengurus nanti untuk masa bakti 4 tahun ke depan. Pesertanya terus bertambah. Untuk yang besok hari Kamis dan sekarang sudah mulai banyak sekali, dan tadi baru saja saya cek angkanya berubah terus. Yang kemarin sebelum Ibu Menteri masuk sebanyak 1.740 orang anggota IAI dari seluruh Indonesia. Mari kita berikan aplaus. Ini suatu rekor kongres 4 tahun yang sebelumnya tidak hanya sekitar 900 sampai 1.000 dan sekarang sudah 1.740. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, keseluruhan perkembangan yang kami lakukan tidak mungkin tercapai. Sekali lagi tidak mungkin tercapai tanpa dukungan Ibu Menteri Keuangan yang terus support dan selalu hadir setiap kongres, dan bahkan tadi secara bisik-bisik insya Allah besok malam Ibu juga akan hadir pada saat apa namanya Pak Pais? Namanya apa besok malam? Ya, orkestra. Ya, dengan ditemani Cak Lontong besok malam. Saya kami mengucapkan terima kasih serta harapan Bu Menteri dan pemerintah Republik Indonesia untuk bekerja sama terus untuk menjalin agar IAI terus jaya dan berkembang. Juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pengurus IAI, baik pusat maupun wilayah, terutama manajemen eksekutif IAI. Kita berikan pada manajemen eksekutif IAI sekarang yang telah menyiapkan panggung yang sangat megah, dan saya tanya, karena ini adalah pesta 4 tahun sekali, ya sekali-sekali kita megah. Dan juga para sponsor dan seluruh pihak, dan kita mendukung rangkaian acara Kongres 15 IAI. Demikian Bu Menteri laporan dari kami. Mohon perkenan Ibu Menteri bisa memberikan arahan, dan sekaligus kepada seluruh peserta memberikan arahan, dan juga petunjuknya sekaligus nanti membuka Kongres ke-14 IAI secara resmi mewakili Bapak Presiden. IAI Jaya, IAI Profesional, dan IAI Membangun Negeri. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.